Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian yang menonton di waktu tersebut. Perkenalkan, kami adalah kelompok 1 dari pertemuan 14 Teori Komunikasi, dan di sini kami akan membahas Journalism and Media Culture. Buku yang kami pakai adalah bukunya Dennis McQuail. Oke, lanjut aja kita ke perkenalan. Next. Oke, yang pertama kita ada 4 orang di grup ini. Yang pertama ada Devano Pramudiasena, yang kedua ada Haisya Imanda, yang ketiga ada saya sendiri Sabrina Elsa, dan yang terakhir ada Syabila Dwi Palovi. Boleh di next? Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu journalism. Journalistic Codes of Ethics in Europe. Jadi, ternyata kode etik itu nggak cuma ada di Indonesia, juga ada di Europe. Pada UU Etika Jurnalistik dibuat pasal tersendiri yang menyatakan bahwa isi dan perilaku media harus sesuai dengan etika pers yang sehat. Nah, Dewan Pers juga dibentuk bersamaan dengan undang-undang baru untuk mengawasi etika. Sebenarnya kode Denmark seharusnya tidak menjadi bagian dari perbandingan, karena itu adalah kode hukum. Kode etik lebih sering menjadi instrumen jurnalis itu sendiri daripada Dewan Pers jika dibandingkan dengan sistem pengaturan mendirinya. Di antara 20 Dewan Pers yang berfungsi di Eropa, 6 didirikan semata-mata oleh asosiasi jurnalis. Dewan lainnya didirikan oleh Dewan Kerjasama yang berbeda yang terdiri dari jurnalis, editor, dan penerbit. Boleh di next, Kak? Nah, kode etik ini memiliki 2 fungsi utama, yaitu yang pertama adalah fungsi untuk menentukan akuntabilitas sehubungan dengan kepentingan luar yang berbeda, terutama negara, politik, sumber, dan pengiklanan. Kebutuhan untuk menunjukkan akuntabilitas juga merupakan konsekuensi langsung dari tugas jurnalis dalam masyarakat demokratis. Yang kedua adalah fungsi kode etik dan mekanisme pengaturan diri lainnya juga untuk melindungi integritas dan identitas profesi itu sendiri, baik dari eksternal maupun internal. Nah, boleh di next lagi, Kak? Nah, tadi kalau ada fungsi umum, tadi ada fungsi umum 2, sekarang ada fungsi spesifik yaitu 6, yaitu fungsi kepada publik, kepada narasumber dan referensi, kepada atasannya, kepada negara, kepada integritas profesional jurnalis. Yang terakhir ada status dan kesatuan profesi jurnalistik. Bisa dilihat gambar di sebelah sini, itu adalah diagram dari fungsi tersebut. Boleh di next, Kak. Oke, selanjutnya ada kode Eropa. Kode Eropa ini menekankan pada aspek-aspek tertentu, yaitu yang pertama ada perbedaan aspek kejujuran, kebutuhan untuk melindungi integritas dan independensi wartawan, tanggung jawab wartawan dalam membentuk opini publik, sarana yang adil dalam pengumpulan, dan menyajikan informasi perlindungan hak-hak sumber dan referensi, dan juga kebebasan untuk mengekspresikan dan mengkomunikasikan ide-ide dan informasi tanpa hambatan. Nah, boleh di next, Kak Devano. Nah, di sini ada prinsip-prinsip umum kode Eropa. Sebenarnya prinsip umum kode Eropa ini ada 25 ya. Tapi mungkin kita sebutkan aja 10 atau 15. Yang pertama itu ada kebenaran, kejujuran, keakuratan informasi. Yang kedua ada koreksi kesalahan. Yang ketiga ada larangan diskriminasi atas ras, suku, agama. Yang keempat menghormati privasi. Yang kelima larangan menerima suap atau keuntungan lainnya. Yang keenam adil dalam mengumpulkan informasi. Yang ketujuh larangan mengizinkan orang luar untuk mempengaruhi karya jurnalistik. Yang kedelapan larangan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau kelas sosial. Yang kesembilan ada kebebasan berekspresi, berpendapat, berkomentar, dan mengkritik. Lalu yang ke-10 kerahasiaan profesional. Yang ke-11 ada larangan menyalahgunakan jabatan jurnalistik untuk memperoleh keuntungan pribadi. Yang ke-12 cakupan headline pada teks.
13. Permisahan fakta dan opini atau asumsi. Yang keempat, larangan seleksi dan misrepresentasi. Yang kelima, menghormati hak cipta dan hukum kutipan. Mungkin hanya 15 ya yang bisa saya sebutkan. Boleh di next, Kak Devano. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Oke, jadi saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang Info-Suasion in European Newspaper, a case study on the war in Kosovo. Komunikasi persuasif terdiri dari komunikasi interaktif dan komunikasi transaksional. Keduanya saling berhubungan. Namun, komunikasi interaktif dianggap lebih bisa diimplementasikan dalam komunikasi persuasif. Televisi dianggap sebagai sarana komunikasi yang paling persuasif, sebab televisi menggunakan berbagai sinyal, ikon, verbal, dan kinestetik, dengan dua saluran sensorik utama, penglihatan dan suara. Pada tahun 1980-an, muncul jenis baru program televisi berupa campuran antara informasi dan hiburan. Hal ini tidak hanya memengaruhi tingkat kognitif, namun juga pada tingkat emosi. ATD pada tahun 1991 menyebut fenomena ini sebagai infotainment. Persaingan terjadi antara televisi dan surat kabar untuk mengembangkan cara baru berkomunikasi yang menarik perhatian dan keterlibatan orang-orang. Info-suasion didefinisikan sebagai informasi, campuran, dan persuasif. Info-suasi tidak hanya sekedar menyampaikan pendapat persuasi yang eksplisit, namun juga diimbangi dengan penggunaan kiasan, teknik propaganda modern, dan struktur naratif. Tujuan artikel ini adalah untuk mengevaluasi jenis informasi yang dihasilkan oleh surat kabar Eropa selama perang di Kosovo. Ini secara khusus melihat cara berkomunikasi yang digunakan di surat kabar di Prancis, Spanyol, Itali, Inggris, dan Jerman sebelum dan selama hari-hari operasi udara NATO. Penyelidikan dilakukan pada artikel surat kabar dengan dimensi tetis dan dimensi tekstum. Kemudian, penggunaan teknik juga dibagi menjadi dua. Pertama, gerak tubuh dan ucapan berasal dari pidato-pidato yang dibuat di forum Romawi. Kedua, teknik penggunaan ucapan dan gerak tubuh secara eksplisit. Strategi yang digunakan untuk menganalisis data mengikuti jalur yang biasa diambil dalam analisis statistik deskriptif dan metode yang disempurnakan oleh Lebard tahun 1977, dikenal sebagai analisis korespondensi ganda. Sampel dari 10 surat kabar harian yang digunakan dalam proyek ini, yaitu surat kabar dari masing-masing negara, Prancis, Inggris, Itali, Spanyol, dan Jerman. Yang satu konservatif dan yang lain liberal. Koran konservatif, Le Figaro, The Times, Il Corriere della Sera, dan lain-lain. Dan sedangkan pers liberal yaitu Le Monde, The Guardian, La Repubblica, El País, dan lain-lain. Terlepas dari perbedaan antara masing-masing surat kabar, pers Eropa yang diteliti memiliki banyak kesamaan, tipikal dari apa yang disebut logika media. Indikator logika ini meliputi liputan berita dan cara penyajiannya. Artikel yang didedikasikan untuk acara tertentu mengikuti karakteristik yang tergantung pada pentingnya acara dan orang-orang yang terlibat. Dengan hati-hati memilih kata-kata, gambar, dan jenis wajah. Pers Eropa menggunakan berbagai bentuk dramatis dalam penyajian peristiwa. Media berita juga menggunakan struktur naratif yang khas dalam fiksi untuk menghubungkan fakta. Pers Eropa juga menyatakan sikap mendukung atau menentang peristiwa tersebut baik secara langsung maupun dengan mengutip pendapat orang lain. Perspektif yang paling penting adalah tentang NATO dan operasi bersenjata di Kosovo. Awalnya, opini publik tidak disiapkan untuk diskusi tentang intervensi udara.
Kebutuhan akan intervensi telah dikelompokkan ke dalam 5 tingkatan. Pertama, tidak dapat dihindari, kedua, sangat diperlukan, ketiga, perlu, 4, tidak diperlukan, dan kelima, dapat dihindari. Singkatnya, selama periode ini, PS Eropa menyetujui atau setidaknya membenarkan intervensi NATO. Bahkan ketika ada keraguan yang konsisten mengenai efektivitas dan legitimasinya. Intervensi tersebut dianggap menguntungkan karena dianggap perlu dan tidak dapat dihindari. Pers mendramatisasi peristiwa menggunakan bahasa yang kaya majas. Contohnya aliterasi, kalembor, kutipan, eufemisme, metafora, metonimi, oksimoron, dan simile. Aspek penting dari proses dramatisasi adalah penggunaan komponen nonverbal, gambar dan tata letak untuk menggarisbawahi dan memusatkan perhatian orang pada aspek emotif dan apa yang terjadi. Dan pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh salah satu rekan saya. Silakan. Ya, jadi saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu News Production in Contemporary Russia. Masalah utama dalam studi media pasca komunis ini dan paling menarik perhatian adalah pertanyaan tentang pengembangan kebebasan pers. Setidaknya terdapat 3 klise barat yang sering dipinjam oleh sarjana timur yang cenderung menganggap penelitian barat sebagai status simbolis yang lebih tinggi. Nah, yang pertama itu ada dalam banyak kasus media ini diperiksa melalui prisma wacana normatif tradisional kebebasan pers, meskipun pendekatan lain telah berhasil diterapkan baik untuk media barat dan third world. Nah, yang kedua itu ada freedom, berarti kebebasan dari kontrol pemerintah, meskipun jelas ada cara lain untuk mengkonseptualisasikan kebebasan dan kekuasaan seperti yang diilustrasikan secara rinci nanti dalam artikel ini. Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan seperti tentang perintah Rusia masih menekan media, mengkhianati keberadaan asumsi umum yang biasanya diam bahwa pemerintah Barat telah berhenti melakukannya. Next. Nah, selanjutnya itu ada teori modernisasi. Teori ini menyiratkan bahwa semua masyarakat bergerak sepanjang lintasan yang sama dari inferior, yaitu ada pre-modern, pre-capitalism, autoriter, ke superior. Jadi dari inferior ke superior, yang dimana superior itu ada modern, pre-kapitalis, demokratif, dan demokratik. Nah, jadi dengan tanpa mengacu pada gagasan modernisasi, peran media pasca komunis biasanya dievaluasi sesuai dengan kemampuan mereka untuk mempromosikan arah pembangunan kesatuan ini berlaku. Contohnya untuk akun terlengkap dari produksi TV Rusia yang dikontrol oleh Emikiwiz. Nah, dalam selanjutnya Kak. Nah, dalam studi empiris keberagaman, ini pendekatan terhadap kekuasaan harus memiliki setidaknya 2 ciri, yaitu pendekatan tersebut harus dapat mencakup pengaruh sosial yang berbeda, tidak hanya pemerintah, dan dapat diaplikasikan pada karakter rakyat Rusia. Nah, produksi media ini menjadi sistem interaksi antara individu atau kelompok yang memiliki sumber daya tertentu yang pada gilirannya membentuk praktik mereka. Terdapat 3 sumber daya yang paling penting. Yang pertama itu akses kekerasan atau penegakan hukum, yang kedua modal ekonomi, dan yang ketiga itu adalah sumber informasi. Tidak seperti halayak, produser berita itu adalah pemain aktif dalam permainan dan memiliki sumber daya khusus mereka. Akses istimewa ke produksi media itu dan monopoli keterampilan tertentu. Mereka itu mempunyai akses ke tempat tersebut. Nah, ini itu menjelaskan mengapa banyak media Rusia yang tidak menguntungkan. Daripada bergabung menjadi entitas yang lebih besar dan mewujudkan skala ekonomi dengan menyusutkan stafnya, mereka itu lebih memilih untuk mencari dana tambahan dari pemilik eksternal.
Dengan demikian, media Rusia yang tidak menguntungkan tampaknya menjadi penyebab dan konsekuensi dari pemilikan eksternal. Nah, selanjutnya itu adalah rutinitas jurnalis sebagian besar terdiri dari interaksi berbagai sumber. Sementara eksekutif media berfungsi sebagai mediator dari semua tekanan luar lainnya yang tersembunyi di dalam kendali organisasi. Namun, wartawan mempertahankan seberapa tingkat otonomi di atasan mereka. Karena kerja mereka ini terkait dengan produksi simbolis. Mereka itu tidak dapat dikontrol secara tepat. Jadi, secara umum, jurnalis baik di perusahaan televisi, pemerintah maupun swasta menyadari kontrol politik dan melihatnya sebagai hal yang tak terelakkan. Mereka sangat jarang menggunakan gagasan objektivitas dan mengomentari kebebasan pers hanya ketika ditanya. Jadi selain kontrol ekonomi, jurnalis juga melegitimasi kontrol politik. Nah, jurnalis individu itu lebih sering membentuk hubungan mereka dengan sumber sebagai bantuan pemecahan masalah terjadi tanpa melibatkan uang dan akan memberikan timbal balik yang sesuai dengan yang diberikan oleh sumber. Dengan demikian, hubungan mereka meningkat dan membuat cerita demi uang hingga kompromi dengan imbalan hanya untuk sumber daya yang diperlukan untuk aktivitas profesional jurnalis, misalnya untuk akses ke informasi. Untuk strategi alternatif menyembunyikan informasi yang tidak menguntungkan adalah dengan tetap menyediakan informasi yang menguntungkan, yang mendahului dan mengesampingkan penyelidikan independen jurnalis. Hal tersebut mudah diakses tapi tidak sepenuhnya sesuai dengan kriteria kelayakan berita mereka. Jadi secara keseluruhan, pengembangan hubungan antara reporter dan narasumbernya dapat dicirikan sebagai saling belajar. Wartawan memperoleh keterampilan bekerja dengan informasi dalam kondisi baru dan sumber informasi termasuk aktor politik, mempelajari taktik manipulatif baru. Sedangkan untuk si search atau sumber pemerintah ini itu dia bergerak dari penyensoran awal, menyembunyikan informasi yang tidak menguntungkan untuk mereka, dan memaksakan informasi yang menguntungkan mereka dan produsen media itu. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih rekan Palovi. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang media culture. Masuknya sinetron Amerika sebagai salah satu pertelevisian besar di pasar global pada tahun 1980 menyebabkan pasar pertelevisian Eropa melakukan revolusi terhadap konten yang akan disajikan ke depannya. Para produser film menganggap bahwa hal ini adalah hal yang serius. Salah satu sinetron yang menjadi sorotan yaitu sinetron Dallas. Sinetron Dallas itu adalah sinetron pada tahun 1978, sinetron primetime yang diproduksi oleh rakyat, maksudnya oleh orang Amerika yang masuk pada tontonan orang Eropa. Nah, sinetron ini dicap sebagai American Cultural Imperialism atau biasa disebut globalisasi. European Fights Back adalah slogan untuk sinetron lokal untuk memerangi dominasi sinetron Amerika tersebut. Tetapi, hasilnya mengecewakan. Produksi sinetron Eropa malah mengadaptasi beberapa budaya sinetron dari Amerika. 1,5 dekade kemudian, muncul persepsi umum bahwa sinetron telah terbukti dapat mengikat hati audiens, yang dimana sinetron akhirnya menyebar di seluruh dunia dan berpotensi menjadi konten lokal dan publik yang serius. Selanjutnya kita masuk ke European soap operas, the diversification of a genre. Fokus dalam subbab ini adalah sinetron lokal. Di sini akan diklasifikasikan sebagai 3 kelompok. Yang pertama, the big producers, Inggris, Jerman, negara yang memproduksi satu atau beberapa sinetron. Yunani, Belanda, Skandinavia, dan yang tidak memproduksi apapun, Prancis, Italia, dan Spanyol.
dan mengkaji keberagaman dan evolusi bentuk sinetron di Eropa. Salah satu perbedaan genre sinetron yaitu pada sinetron Inggris, atau namanya itu Coronation Street. Coronation Street ini adalah salah satu sinetron Inggris yang terbit pada tahun 1960, yang di saat itu merupakan salah satu sinetron yang sangat hits di kalangan remaja atau orang dewasa juga bisa. Nah, Coronation Street ini biasanya menghadirkan keluarga yang terpisah yang hidup dalam satu komunitas yang dipertemukan dengan hubungan antar generasi. Ini termasuk ke dalam perbedaan budaya. Sementara, sinetron Amerika berawal dari komunikasi dua arah yang tidak stabil dan selalu runtuh, yang diperbaiki dengan menghancurkan keseimbangan yang lainnya. Sistem keluarga dengan asmara yang kental dan berujung dengan pertikaian. Fokus dari sinetron Amerika dalam pasangan romantis berarti melibatkan beragam generasi, di mana peran orang dewasa penting selagi mereka dapat berurusan dengan percintaan. Atau salah satu contoh filmnya yaitu The Young and the Restless. Itu adalah sinetron yang terbit di Amerika pada tahun 1973. Banyak sekali perbedaan dalam sinetron Inggris dan Amerika. Perbedaan dua kebudayaan sinetron ini diinterpretasikan dalam: pertama, pemilihan komersil Amerika untuk mendaur ulang mitos romantisme, sementara pertelevisian Inggris menggambarkan kenyataan kehidupan sosial. Sesekali menjadi terlalu percaya diri pada pola kehidupan pendidikan. Dan yang kedua, kehidupan sosial yang berbeda. Kehidupan orang Amerika lebih terbuka, individualis, tidak terpaku dengan kelas sosial, dan semua orang diperbolehkan untuk mendapatkan kelas dalam kehidupannya dengan bebas. Berbeda dengan struktur sistem kelas yang diterapkan pada kehidupan orang Inggris. Dan pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang gendering the internet, claims, kontroversia, and cultures. Nah, jadi internet merupakan media yang diperebutkan sejauh menyangkut makna dan signifikasi sosial budayanya. Internet muncul pada awal 1960-an dari kolaborasi Universitas Amerika dan Pentagon. Isu inti dalam perdebatan adalah makna internet untuk gender, bagaimana gender memengaruhi komunikasi, konten, dan penggunaan internet, serta sebaliknya bagaimana komunikasi, konten, dan penggunaan internet terdampak pada gender. Penulis feminis telah mengklaim kembali internet sebagai teknologi dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan bagaimana teknologi dan gender adalah proses multidimensi yang diartikulasikan dengan cara yang kompleks dan kontradiktif yang luput dari definisi gender yang langsung. Teknologi ini masih dalam masa pertumbuhan. Seseorang membutuhkan operator untuk menghubungkan pelanggan masih sedikit, ada banyak saluran pesta daripada saluran pribadi, dan persaingan antara perusahaan telepon sangat ketat. Telepon memang telah disebarkan oleh industri yang sedang berkembang sebagai media untuk manajemen praktis dan keperluan rumah tangga. Pengusaha adalah kelompok sasaran pertama. Pameran, vendor telepon, dan iklan di jurnal perdagangan semuanya menyatakan bahwa telepon akan meningkatkan efisiensi, hemat waktu, dan mengesankan pelanggan. Next. Nah, banyak wanita memiliki apresiasi yang sama sekali berbeda terhadap media baru
ya, dan menggunakannya untuk tujuan sosial. Tetap berhubungan dengan keluarga dan teman, bertukar pengalaman pribadi dan berita komunitas terbaru, serta di lebih banyak daerah pedesaan menggunakannya sebagai pendamping di kala sepi. Para pemimpin industri dan profesional keberatan dan dengan penggunaan telepon-telepon semacam itu. Mereka itu menganggap di telepon itu sebagai suatu kebodohan untuk perempuan. Saat ini sulit membayangkan telepon sebagai hal lain selain media untuk mempertahankan kontak sosial. Oleh karena itu, bukanlah kesimpulan yang dibuat-buat untuk mengatakan bahwa pelanggan wanita sebagian besar bertanggung jawab atas perkembangan budaya telepon. Nah, mesin analitik Babbage dan ada karyanya menghilang dari mata publik sampai tahun 1937. Buku catatannya tidak terbitkan ditemukan. Kita menganggap telepon dan komputer masing-masing sebagai ibu dan bapak internet. Jaringan komputer global yang muncul berada di awal hingga pertengahan 1960-an. Nah, next. Beberapa sarjana feminis terkenal telah mengklaim bahwa internet adalah media seorang wanita. Dia berpendapat bahwa pandangan kritis sebelumnya tentang teknologi informasi telah memberi jalan kepada optimisme yang tergoda oleh potensi radikal dari World Wide Web. Pengalaman internet dianggap analog dengan pengalaman yang aman dan tidak dibatasi dari matriks ibu yang menawarkan pelarian dari kendala tubuh. Next-nya. Nah, menghindar sejenak dari esensialisme gender yang terkandung dalam pandangan semacam itu dan melihat efek pragmatis dari argumen semacam itu. Memikirkan kembali sejarah telepon, misalnya, dan cara perempuan harus berjuang agar penggunaannya dapat diterima. Memikirkan budaya maskulin yang masih melingkupi komputer, berpikir secara lebih umum tentang cara teknologi telah dibuat maskulin sepanjang sejarahnya. Orang dapat mengenali relevansi proyek redefinisi semacam itu. Terus, penulis feminis yang mengklaim internet sebagai media menemukan diri mereka dalam aliansi tak terduga dan tidak diminta dengan peneliti pemasaran internet mereka. Mereka juga mengklaim internet sebagai dunia wanita dan pengguna wanita World Wide Web dianggap berbeda dalam tujuan dan perilaku online mereka. Beberapa studi pemasaran mengklaim bahwa wanita lebih tertarik daripada pria dalam interaksi dan dukungan pribadi. Teknologi baru seperti internet membuat hidup lebih mudah, meningkatkan kemungkinan komunikasi, dan menawarkan kemungkinan baru untuk konsumsi media baru, memperbesar cakrawala dan ruang lingkup tindakan perempuan. Riset pemasaran membangun wanita sebagai konsumen yang komunikatif yang belum pernah diberikan peluang oleh internet sebelumnya, sehingga banyak strategi e-commerce dibangun di atasnya. Misalnya, tidak hanya menawarkan konten online dalam jumlah besar tentang masalah perempuan tradisional, tetapi juga forum dan kemungkinan chat line pada berbagai topik tradisional gender. Visi feminis yang dominan tentang teknologi informasi dan komunikasi baru adalah bahwa mereka didominasi laki-laki, faktor struktural, sosial, psikologis, dan budaya yang berakar pada masyarakat patriarki. Semuanya terlihat menghalangi perempuan untuk mendapatkan
akses ke pengembangan internet sebagai teknologi hampir 100% laki-laki. Hanya ditemukan satu wanita, Nicola Pellow, yang terlibat dalam pengembangan HTML pada 1980-an. Editor Eric Packer menggambarkan wanita di komunitas peretas sebagai pelacur adegan. Mereka adalah ancaman nyata. Mereka membuang-buang waktu kita, merusak persahabatan, menyebabkan kekacauan di antara para peretas, dan umumnya merusak periode kehidupan kita. Next. Seperti yang ditunjukkan pada kutipan ini dalam hal teks, representasi, dan praktik komunikatif, internet juga bukan sekedar suka perempuan, meskipun ada sedikit analisis sistematis tentang representasi dan konstruksi gender di internet. Ada cukup bukti tentang pornografi anak, ekstremisme, sayap kanan, pelecehan seksual, api, dan ketidaknyamanan lainnya. Tampaknya ada banyak bukti untuk klaim bahwa internet adalah dunia maskulin dan dunia laki-laki. Seperti halnya klaim bahwa internet adalah dunia feminim dan dunia perempuan. Cyber feminism adalah istilah untuk berbagai praktik akademis dan artistik yang berpusat di sekitar dan di internet dan teknologi baru lainnya. Cyber feminism adalah versi terkini dari satu esensi feminis utama untuk menghubungkan teori dengan praktik. Cyber feminism sangat banyak diperdebatkan, tetapi memiliki beberapa fitur umum yang menentukan. Politik transgender atau pembekokan gender adalah salah satunya, mengacu pada kemungkinan yang ditawarkan teknologi baru untuk melepaskan diri dari definisi gender, tubuh, dan membangun identitas gender baru atau bahkan identitas tanpa gender. Teknopilia adalah faktor penentu dari cyberfeminism. Menerima dan merayakan fakta bahwa teknologi tidak lagi menjadi faktor eksternal bagi tubuh manusia, tetapi telah menjadi bagian integral darinya. Cyberfeminism di internet ditemukan antara lain dalam hal yang disebut multi-user MUDS. MUDS adalah game virtual berbasis teks, mungkin memiliki tujuan berbeda untuk mencari petualangan dan memburu monster, bersosialisasi dengan orang lain, dan membangun komunitas baru. Dengan demikian, internet diklaim sebagai feminim, maskulin, dan tidak mengakui bahwa mereka memiliki gender. Boleh di next, Kak. Dalam teori gender dipahami sebagai mengacu pada 3 dimensi struktur sosial. Yang pertama itu struktur sosial yang menurunkan perempuan dan laki-laki ke posisi sosial yang berbeda. Yang kedua, identitas individu dan pengalaman tentang apa artinya menjadi perempuan atau laki-laki. Dan yang ketiga adalah organisasi simbolis masyarakat dalam beberapa dualitas. Demikian pula klaim bahwa internet adalah feminim dibangun di atas konseptualisasi gender yang terbatas, khususnya gender sebagai identitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Kakak Zabila, karena tadi agak lama ya guys. Kita langsung masuk ke materi selanjutnya adalah lifestyle segmentation. Smith memperkenalkan konsep segmentasi pasar, yaitu proses membagi total pasar menjadi beberapa kelompok yang relatif homogen. Sejak itu, segmentasi pasar menjadi konsep inti dari kampanye, pemasaran, dan komunikasi target disesuaikan. Nah, pada umumnya, variabel tersebut itu dibagi menjadi 3 kategori umum. Yang pertama ada segmentasi atribut perilaku khusus. Ini mengklasifikasikan konsumen yang berfokus pada perilaku pembelian mereka. Lalu yang kedua ada segmentasi atribut fisik umum. Yang ini dari konsumen yang menggunakan kriteria yang mudah diamati. Lalu yang terakhir ada segmentasi atribut psikologis umum, yang ini memanfaatkan profil konsumen yang dikembangkan baik. Boleh di next, Kak? Nah, lalu
Masih di lifestyle segmentation, komunikasi pemasaran lebih efektif ketika profil gaya hidup pengguna akhir dipahami dan tercermin dalam isi pesan. Segmentasi demografis memberikan klasifikasi konsumen yang relatif kosong, yang tidak mengungkapkan apapun tentang motif yang mendasari kepuasan konsumen mereka. Lalu, saat ini, gaya hidup biasanya didefinisikan sebagai pola di mana orang hidup dan menghabiskan waktu dan uang mereka. Gaya hidup membantu memahami apa yang dilakukan orang dan mengapa mereka melakukannya, serta apa artinya melakukan hal tersebut bagi mereka dan orang lain. Boleh di next, Kak. Oke, selanjutnya. Sekarang, nilai menjadi perhatian khusus karena nilai dapat mempengaruhi spektrum perilaku yang luas di banyak situasi. Gaya hidup didefinisikan sebagai pola di mana orang hidup dan menghabiskan waktu dan uang mereka. Adalah fungsi dari nilai-nilai konsumen. Gaya hidup sebagai kumpulan nilai-nilai bersama yang dipamerkan. Lalu ada definisi postmodernisme, menekankan estetika kehidupan sehari-hari yang tentu saja memiliki implikasi mendalam bagi budaya konsumen. Bagian tentang gaya estetika adalah bahwa preferensi gaya mungkin paling terlihat dalam 4 kategori, yaitu pakaian, mobil, rumah, dan interior rumah. Dari next, Kak. Oke. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sabina. Jadi kali ini saya akan membahas tentang consumer culture, Islam and the politics of lifestyle, fashion for feeling in contemporary Turkey. Hasil akhir dalam upaya membentuk identitas kolektif adalah tersingkirnya identitas yang berbeda dari ruang publik. Praktik berjilbab di Turki memiliki dua konteks. Pertama, amalan menunjukkan makna utama dan murni berdasarkan prinsip Islam dengan mengacu pada Al-Quran. Kedua, praktik berjilbab dianggap sebagai simbol kuat Islam politik, mencari representasi di ranah publik melalui idealisasi perempuan bercadar. Arti kedua jilbab berbeda dengan yang pertama, umumnya terlihat di daerah perkotaan seperti di Istanbul, Ankara, dan Konya. Artinya menggambarkan cara menutup kepala, rambut, leher, dan bahu lebih berhati-hati. Analisis terhadap artikel, wawancara, dan iklan yang dimuat di majalah wanita Islam menunjukkan dominasi wacana yang menyangkal fenomena fashion. Kemajuan iklan fashion menunjukkan adanya dua fase. Fase pertama bertepatan dengan periode ketika perusahaan pakaian menemukan pasar potensial untuk wanita bercadar. Fase kedua, dari fashion untuk jilbab ditandai dengan perhatian dengan menciptakan strategi pemasaran seperti merek dan gambar. Iklan menggunakan foto model dan gambar diperkuat dengan teks yang mengajak konsumen untuk berbeda dari yang lain. Namun, perbedaan ini erat dengan persinggungan antara agama dan mode. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, sekarang masuk ke dalam studi kasus. Suarabekasi.id, tragedi pesawat Sriwijaya RSJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada Sabtu, tanggal 9 Januari 2021 pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, masih menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban. Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, Abdul Manan mengaku menemukan sejumlah hal yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik dalam peliputan tragedi pesawat Sriwijaya RSJ182. Dia mengimbau bahwa jurnalis dan media wajib memperhatikan kode etik jurnalistik atau KEJ dalam pekerjaan pada tragedi tersebut. Dalam tahapan proses peliputan dan pemberitaan inilah dilaporkan ada yang dinilai tidak sesuai kode etik jurnalistik atau KEJ, kata Manan dalam rilisnya Senin 11 Januari 2021. Nah, ada beberapa pertanyaan yang tidak mengenakan dan tidak sesuai dengan KEJ, seperti jurnalis yang menggunakan pertanyaan, bagaimana perasaan Anda, apa Anda punya firasat sebelumnya, dan lain-lain. Pertanyaan ini ditanyakan kepada keluarga korban. Ada juga media yang menulis soal ramalan,
kejatuhan pesawat ini yang sumbernya dari peramal. Ungkap Manan. Nah, pada pasal 2, KEJ mengatakan wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Salah satu bentuk dari sikap profesional itu adalah menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, dan suara. Beberapa prinsip penting lain dalam KEJ adalah fungsi jurnalisme, yaitu mencari kebenaran, bekerja untuk kepentingan publik, dan berusaha menjaga independensi. Nah, selanjutnya masuk ke dalam pembahasan. A. Pembahasan masalah. Etika merupakan nilai moral dan norma yang dapat dijadikan pedoman, baik bagi suatu individu maupun kelompok. Dalam jurnalistik, etika merupakan salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan. Di masa ini, jurnalis diharapkan mampu untuk mengemban dan memenuhi standar dunia profesional, yang sering disebut kode etik. Jurnalis memiliki peranan dan tugas penting dalam mencari kebenaran dan fakta terkait suatu peristiwa, dan wajib memberikan fakta atas isu-isu yang berkembang di khalayak luas. Seringkali terjadi di mana jurnalis kesulitan dalam memilah mana yang benar dan yang salah. Untuk memutuskan suatu hal tersebut dibutuhkan konstruksi pemikiran yang matang dari individu jurnalis tersebut yang tentunya bisa saja menjadi sangat subjektif. Melalui kode etik jurnalistik, jurnalis dapat mendefinisikan panduan profesional terkait mana yang baik dan mana yang buruk. Konsep utama dari etika berkaitan pada demokrasi, kebenaran, area kebebasan, kejujuran, objektivitas, dan privasi. Ada 4 area utama yang harus diperhatikan bagi para jurnalis, yaitu objektivitas, konflik kepentingan, privasi, dan selera yang baik. Lalu kode etik ini memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama, fungsi untuk menentukan akuntabilitas sehubungan dengan kepentingan luar yang berbeda, terutama negara, publik, sumber, dan pengiklanan. Nah, dalam hal ini, kode etik sendiri juga untuk melindungi integritas dan identitas profesi itu sendiri, baik dari eksternal maupun internal. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, jurnalis memiliki fungsi yang menyangkut identitas profesional jurnalis dalam melindungi integritas profesional jurnalis dan status kesatuan profesi jurnalistik. Ya, dalam hal ini, jurnalis yang melanggar kode etik tentunya sudah mencemarkan integritas profesional jurnalisnya sendiri dengan menanyakan pertanyaan yang tidak sepantasnya kepada keluarga korban tragedi pesawat Sriwijaya RSJ, seperti menanyakan perasaan keluarga korban dan menanyakan firasat keluarga korban terkait peristiwa tersebut. Nah, lalu di sini ada keterkaitannya ya. Maka dari pada poin 1,1.2 dengan studi kasus dapat dikaitkan dengan jurnalis dan media wajib memperhatikan kode etik jurnalistik atau KEJ. Ini sesuai dengan pers Eropa yang memiliki banyak kesamaan dengan tipikal logika media. Indikator logika ini meliputi liputan berita dan cara penyajiannya. Artikelnya mengikuti karakteristik yang tergantung pada pentingnya acara dan orang-orang yang terlibat. Dengan hati-hati memilih kata-kata, gambar, dan jenis wajah. Pers Eropa menggunakan berbagai bentuk dramatis. Dalam penyajian peristiwa, pers mendramatisasi peristiwa menggunakan bahasa yang kaya majas, aliterasi, kalembor, kutipan, eufemisme, metafora, metonimi, oksimoron, dan simile. Artinya, pers Eropa berprinsip sama dengan KEJ, yaitu mencari kebenaran, bekerja untuk kepentingan publik, dan berusaha menjaga independensi. Pada poin 2.1 dengan studi kasus dapat dilihat pihak yang melakukan harus fokus dan memikirkan dengan matang untuk memproses hasil akhir. Dalam poin 2.1, pembuatan film harus memperhatikan suatu aspek yaitu perasaan orang yang ingin dituju atau audiens. Dan pada studi kasus kita harus memperhatikan suatu aspek yaitu perasaan dari orang yang akan ditanyakan. Hal ini mempunyai kesamaan yaitu tujuan kita adalah untuk mendapatkan respon yang baik dengan membuat audiens merasa suka dan korban merasa nyaman atau keluarga korban. Lalu pada poin 2.3 dengan studi kasus dapat dikaitkan dengan segmentasi atribut perilaku khusus di mana mengklasifikasikan konsumen yang berfokus pada perilaku pembelian mereka seperti pada pertanyaan yang terkesan tidak etis, contohnya
Apa Anda punya firasat sebelumnya? Dan juga beberapa ramalan yang bersumber dari para peramal. Mereka melakukan hal tersebut karena masih banyak masyarakat yang ingin tahu dan penasaran dengan hal-hal tersebut. Dan biasanya hal tersebut lebih menarik untuk para pembaca dibanding berita tentang lainnya. Yang terakhir, pada poin 2.4, dengan studi kasus dapat dikaitkan dengan profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Salah satu bentuk dari sikap profesional itu adalah menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara. Dalam poin 2.4 tidak menyangkut dengan trauma model atau pemirsa atau customer, namun lebih mengajak pemirsa ke dalam pola konsumsi masyarakat kapabilitas modern. Nah, untuk perspektif tulisan, kaitan antara studi kasus yang kami pilih dengan perspektif tulisan yang kami angkat yaitu kode etik jurnalis. Di mana yang telah kami amati di sini bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jurnalis di Indonesia yang nantinya menjadi sebuah implementasi contoh dari salah satu pelanggaran kode etik. Kode etik menjadi tanggung jawab para jurnalis di Indonesia yang juga menjadi hal penting yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia jurnalistik internasional dengan tujuan untuk menjaga keobjektifan, konflik kepentingan, privasi, dan selera yang baik. Selain ini juga berguna untuk membangun kepercayaan pada pemirsa yang menyaksikan suatu berita yang keakuratan data dan kebenarannya dapat diuji. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jurnalis di Indonesia ini sangat disayangkan. Depannya harus lebih diperhatikan agar tidak terjadi krisis kepercayaan kepada jurnalis. Untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jurnalis di Indonesia ini sangat disayangkan. Kedepannya harus lebih diperhatikan. Pertanyaan yang tidak mengenakan seperti bagaimana perasaan Anda, apa Anda punya firasat sebelumnya, wajib untuk dihindari, yang mana diketahui bahwa kejadian tersebut merupakan kejadian yang tragis, tentunya akan melukai hati pemirsa ataupun narasumber yang merupakan kerabat dekat dari korban kecelakaan pesawat itu sendiri. Kemudian ada penutup dan kesimpulan. Kesimpulan dari makalah ini adalah bahwa setiap jurnalis di negara manapun memiliki kode etik. Di dalam kode etik tersebut memiliki juga prinsip-prinsip. Kode etik lebih sering menjadi instrumen jurnalis itu sendiri daripada Dewan Pers jika dibandingkan dengan sistem pengaturan mandirinya. Dewan Pers juga dibentuk bersamaan dengan undang-undang baru untuk mengawasi etika. Sejauh logika media yang bersangkutan, liputan acara serupa di semua surat kabar yang diperiksa, Pers Eropa mendramatisasi peristiwa melalui penggunaan gambar-gambar yang memiliki efek mengharukan dan memahami rasa kasihan pembaca. Terkadang gambar menekankan berita meskipun tidak koheren dengan teks. Ini dimungkinkan melalui penggunaan kiasan dan teknik persuasif lainnya, dan dengan memberikan artikel skema naratif. Masalah utama dalam studi media pasca komunis dan paling menarik perhatian adalah pertanyaan tentang pengembangan kebebasan pers, produksi media menjadi sistem interaksi antara individu dan kelompok yang memiliki sumber daya tertentu pada giliran membentuk praktik mereka. Internet adalah media yang diperebutkan sejauh menyangkut makna dan signifikasi sosial budayanya. Internet muncul pada awal 1960-an dari kolaborasi Universitas Amerika dan Pentagon. Konsep segmentasi pasar yaitu proses membagi total pasar menjadi beberapa kelompok yang relatif homogen dengan minat produk atau jasa serupa dengan kebutuhan atau keinginan yang serupa. Perkembangan segmentasi didominasi oleh wanita seperti gaya hidup dan gaya berpakaian. Dapat dicontohkan wanita muslim yang gaya berpakaiannya di era perkembangan ini semakin modern, tapi tidak menghilangkan kewajiban menutup area tertentu. Lalu saran, selalu memperhatikan kode etik jurnalis agar semua berjalan lancar, tidak hanya di jurnalis, tapi di setiap apa yang kita lakukan mempunyai etika-etika tersendiri yang harus dipahami. Juga untuk selalu mempelajari perkembangan dari budaya-budaya media di era perkembangan seperti ini agar dapat mengatasi jika terdapat hal-hal yang menyinggung dari adanya perkembangan tersebut. Sekian dari kelompok 1, pertemuan 14. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.